Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisah misteri AS Perdana 72 Channel. Kembali hadir kami menjumpai Anda yang tentunya akan menyuguhkan satu buah kisah nyata yang menarik untuk kita simak. Kali ini kami telah menyiapkan satu buah kisah yang berjudul Mie ayam laris dibantu setan. Seperti apa kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama. Sudah hampir 3 bulan warung mie ayam Duye sepi dari pelanggan. Jika pedagang lain biasanya sibuk melayani para pelanggan yang memenuhi warung mereka untuk makan siang, tapi yang dilakukan Duye tiap siang hanya melayani 1 hingga 3 orang pelanggan. Sisanya adalah mengusir sekumpulan lalat yang menemaninya melamun. Duye sendiri bingung apa yang terjadi dengan usahanya. Warung yang ia buka dari hasil uang pesanggon sebagai karyawan itu tidak memiliki masalah. Lokasi cukup strategis karena tak jauh dari pusat perkantoran, dilengkapi dengan meja dan kursi serta tempat yang cukup luas. Adapun soal rasa, Duye pernah beberapa kali meracik ulang bumbu mie ayam buatannya. Tetapi saja, uang belum datang kepada dirinya. Melihat istrinya yang sehari-hari membantu memasak dengan sepenuh hati, dan kedua anaknya yang rajin dan berprestasi di sekolah, membuatnya tidak tega untuk pas usaha ini. Berlebih lagi belum kembalinya modal. Alhasil, Duye memutuskan untuk mengambil jalan pintas, sebuah jalan yang sebenarnya tidak ingin ia tempuh. Tetapi himpitan nasib memaksanya untuk berbuat seperti itu. "Bah, tolong bantu saya agar dagangan saya laris," pinta Duye. Mbah Diran hanya memandanginya sambil tersenyum kecil. Wajah itu seakan menunjukkan bahwa ia memiliki sebuah rencana untuk memutar balik nasib Duye yang memohon kepadanya dengan begitu sungguh-sungguh. Sekarang kamu bisa pulang, tapi jangan lupa syaratnya. Mie ayam kamu tak boleh dibawa pulang, dan jangan lupa sesajennya, Ucap dukun tua itu. Kalimat tersebut seperti kalimat penang bagi Duye. Keputusan yang berkobar-kobar dalam dirinya seakan-akan padam dengan janji yang diberikan oleh Mbah Diran. Sehari kemudian, Duye begitu semangat, seakan-akan membuka bisnisnya itu untuk pertama kalinya. Ia membersihkan meja, kursi, dan peralatan makan, mengisi sambal dan kecap, juga menyediakan varian minuman yang lainnya lebih banyak lagi. Pesugihan yang dilakukan Duye ternyata membuahkan hasil. Ia tidak lagi menghabiskan waktunya berdagang dengan melamun atau mengurus lalat, melainkan melayani pelanggannya yang banyak. Dan orang yang singgah pun ke warung mie ayam Duye semakin hari semakin banyak. Tidak ada lagi waktu untuk melamun atau waktu untuk mengusir lalat. Hanya kerja dan kerja, memberikan pelayanan yang maksimal buat para pelanggannya. Duye sendiri juga bingung mengapa nasibnya berubah semulus ini dengan begitu cepat. Padahal ia tidak merubah resepnya ataupun melakukan promosi besar-besaran. Hanya pasang spanduk saja yang bertuliskan nama warung mie ayamnya. Tapi ia tak terlalu memikirkan hal itu. Yang ada di benaknya, bagaimana warungnya bisa terus berkembang lagi. Yang terpenting bagaimana caranya untuk tetap memberikan sajian, juga melarang dengan cara baik-baik kepada setiap para pelanggan yang datang untuk tidak membungkus mie ayam jualannya untuk dibawa pulang. Dalam kurun waktu 3 bulan, pelanggan Duye semakin bertambah. Bagi dia, sungguh mustahil mendapatkan keuntungan sebanyak itu. Dalam waktu 3 bulan itu, jika melihat nasibnya sebelum mempraktekkan ritual klinik dari Mbah Diran, dia sangat merasa prihatin dan sangat merasa kekurangan. Dengan uang sebanyak itu, Duye bisa mengganti perabot rumahnya yang lebih bagus, juga memperluas pelanggannya dengan cara menyewa ruko yang berada di seberang warungnya. Uang yang dipergunakan Duye juga tidak dipergunakan sendiri, melainkan keluarganya. Ia membelikan istrinya banyak pakaian dan tas merek ternama, dan jatah telepon seluler untuk ketiga anaknya. Ia merasa bahagia karena telah memukul balik nasibnya,
meski dengan bantuan setan. Duyeh belum tidur malam itu. Ia mencoba untuk terjaga, meski matanya sudah merah dan terkadang memicing. Ia merencanakan sesuatu yang bisa dilaksanakan ketika istrinya sudah masuk kamar untuk beristirahat. Ketika pintu kamar ditutup oleh istrinya, Duyeh mengangkat pantatnya dari sofa barunya yang begitu empuk, lalu bergegas menuju ke dapur. Di hadapan lemari dapur, ia melihat ke sekelilingnya untuk memastikan tidak ada istrinya atau anak-anaknya yang lagi mencari makan di kulkas ataupun pergi ke kamar mandi. Duyeh membuka lemari tersebut, lalu mengambil bungkusan yang dibungkus plastik hitam dengan diam-diam. Duyeh menuju ke kamarnya, lalu mendekati istrinya dan berkata, "Selamat ulang tahun," ucapnya dengan suara yang cukup keras. Ternyata di luar dugaan, sekotak emas yang ia taruh di dalam bungkusan itu tidak membuat istrinya terharu atau bahkan tersenyum. Istrinya hanya terdiam, seakan-akan memendam sebuah perasaan yang begitu berat. "Memang benar sekarang kamu pakai pesugihan buat warung mie ayam?" tanya istrinya dengan nada rendah. Mendengar itu, Duyeh yang tak pernah menceritakan pada siapapun sontak kaget. "Kok kamu nanya kayak gitu? Siapa yang bilang?" Duyeh berusaha untuk tenang meskipun hatinya cukup berdebar. "Aku dengar dari teman aku, dan teman aku tahu dari temannya yang katanya bisa melihat makhluk itu," kata istrinya. "Orang itu katanya punya mata batin. Tapi aku coba untuk tidak percaya, meski sampai sekarang masih kepikiran," ujar istrinya. "Mereka hanyalah orang-orang iri yang tidak bisa lihat kita sukses. Mungkin ini adalah rezeki yang memang dikasih Tuhan. Sekarang kamu tidak usah memikirkannya. Cukup manfaatkan saja rezeki yang sudah diberikan Tuhan kepada kita." Duyeh mencoba menutupi cara liciknya dengan membawa-bawa nama Tuhan. Pertanyaan itu ternyata tidak selesai malam itu. Beberapa setelah itu, pertanyaan dan kabar tentang warung mie ayam Duyeh yang menggunakan pesugihan semakin santer terdengar di telinga Duyeh dan istrinya. Warung yang biasanya disesaki pembeli semakin kesini semakin sepi. Padahal Duyeh belum pernah sekalipun melanggar pantangan yang diajukan Mbah Diran. Tapi tetap saja pendapatannya semakin menurun setelah 4-5 bulan sebelumnya berlimpah. Nasib yang semula buruk lalu membaik, dan sekarang semakin memburuk adalah apa yang dialami Duyeh belakangan ini. Tentu saja ia kesal, apalagi ketika mendapat hinaan tentang warungnya itu. Ia tahu tak sedikit para tetangganya menyebut mie ayam Duyeh dengan sebutan mie ayam setan. Selang beberapa waktu, hinaan terhadap mie ayamnya semakin menjadi-jadi. Jika mie ayam Duyeh begitu ngetop, sekarang sepi dan ada yang menyebut mie ayam setan. Hinaan ini lama-kelamaan tidak membuatnya ia kesal, tetapi ia juga bingung karena ia merasa tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Menurutnya, Mbah Diran membantunya agar jualannya laris dan membantunya melancarkan rezeki tanpa bantuan setan. Pada akhirnya, Duyeh kalah juga oleh rasa penasarannya. Tanpa sepengetahuan Mbah Diran, Duyeh mencari orang pintar lain untuk membantunya membuka mata batin. Hal itu dilakukan karena ia ingin membuktikan apakah Mbah Diran sesuai dengan apa yang dipercayainya, membantunya dengan pesugihan yang memang licik, tapi tidak melibatkan setan di dalamnya. Malam itu Duyeh menutup warungnya lebih awal guna memudahkan proses membuka mata batinnya yang akan dibantu oleh Aki Uje. Ia mengenal Aki Uje dari salah satu kawannya. Merekomendasi Aki Uje karena ia dapat membukakan mata batin. Saat itu Duyeh hanya berdua dengan Aki Uje malam-malam. Keheningan membuat rapalan mantra Aki Uje terdengar begitu keras. Duyeh mencoba tetap tenang dan tidak banyak berkata sambil memejamkan mata. Lalu Aki Uje pun berkata, "Ketika kamu buka mata, jangan pernah merasa takut. Tenang saja, ada saya di sebelahmu."
Tentu saja Duye sangat terkejut dengan pernyataan Aki Uje itu. Ia bertanya-tanya dalam hatinya tentang apa yang berada di balik matanya nanti. Setelah membuka matanya, Duye tak percaya dengan apa yang dilihat. Di gerobaknya terdapat makhluk besar yang sekujur tubuhnya dipenuhi bulu lebat seperti kera. Matanya merah, kukunya panjang, dan lidahnya menjulur. Mulutnya tersenyum seakan-akan tersenyum kepadanya. Adapun dari mulutnya dipenuhi air liur yang menetes-netes di atas kuali tempat ia merebus mie ayam tersebut. Melihat semua itu, Duye baru sadar bahwa tidak ada pesugihan yang tidak melibatkan setan. Juga Duye tahu dari mana asal mula hinaan terhadap mie ayamnya berasal. Demikian sahabat AS Perdana 72, sebuah cerita tentang pesugihan. Kisah mie ayam laris di batu setan ini berakhir. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.